Bab 1741, Dewa Perang Gunung Void. Petani itu ceroboh dan terlempar mundur beberapa langkah oleh Julian. Julian juga terkejut dengan kekuatan petani itu. Sekarang dia bisa dikatakan telah menggunakan semua kemampuannya. Bahkan melawan orang kuat di alam setengah leluhur pencerahan, dia masih mampu bertarung. Namun, sekarang dia bertarung dengan petani dan berada dalam situasi yang sangat memalukan. "Senior, apakah kamu bisa menggunakan senjata?" Julian menyeringai dan bertanya. "Tentu." Petani itu pun angkat bicara dan berkata, "Gunakan segala cara yang kau bisa untuk mengalahkanku." Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. Dia segera memanggil pedang Ziwei. Dengan pedang Ziwei di tangan, auranya meningkat lagi. Sambil memegang pedang Ziwei, dia segera menyerbu ke arah petani itu. Dengan satu tebasan pedang, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyapu langit dan mengelilingi petani itu. Petani itu tersenyum tipis. Saat dia mengangkat tangannya, prasasti misterius muncul di telapak tangannya. Prasasti ini melelehkan semua energi pedang di langit. Ini. Julian sedikit terkejut. Di kejauhan, Layla berseru, "Dao transformasi. Ini Dao transformasi, dia adalah Dewa Perang Gunung Void di era leluhur suci Gunung Void." Layla menyadari perubahan yang dialami petani itu. Ini adalah jalan yang menakutkan. Di sampingnya, Dek bertanya dengan ragu, "Apa itu Dao transformasi?" Layla menjelaskan, "Tercatat dalam buku-buku kuno klan kita bahwa Dao transformasi sangatlah mengerikan. Dao ini dapat menghancurkan Dao apapun di dunia, serangan apapun, dan kekuatan apapun. Sepanjang sejarah, hanya ada satu orang yang menguasai Dao ini, yaitu Dewa Perang dari Void Mountain. Menurut buku-buku kuno klan kami, Dewa Perang Gunung Void bernama Baragan. Di era Saint Void, dia sudah menjadi leluhur surgawi." Di kejauhan, Julian juga mendengar kata-kata Layla. Ia pun tidak menyangka, lelaki yang mengaku sebagai petani ini ternyata punya latar belakang sehebat itu, dan merupakan mantan Dewa Perang Gunung Void. Baragan tersenyum tipis dan berkata, "Gadis kecil ini tahu banyak. Dia bahkan bisa mengenali Dao transformasiku." Julian tampak serius. Kekuatan pedangnya mudah dihancurkan. Terlebih lagi, tidak peduli kekuatan macam apa itu, lawan dapat menyelesaikannya. Lalu bagaimana pertempuran ini bisa dilawan? Tetapi, apapun yang terjadi, Anda harus mencobanya. "Senior, terimalah jurusku yang lain." Julian berteriak. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi bayangan-bayangan di seluruh langit, dan setiap bayangan memiliki aura tubuh aslinya. Bayangan-bayangan itu menyatu pada saat mereka muncul. Pada saat yang sama terjadi penggabungan, sosok Julian muncul di depan Baragan. Pedang Ziwei di tangannya telah mencapai dadanya. Baragan mengulurkan dua jari dan menjepit pedang Ziwei. Tidak peduli seberapa keras Julian mencoba, pedang Ziwei tidak dapat bergerak maju sama sekali. Baragan mengerahkan sedikit tenaga, dan Julian terlempar ke belakang oleh tenaga yang mengerikan itu. Tenaga yang mengerikan itu membuat darah di tubuhnya bergejolak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Baik alam pedang pertama maupun alam pedang kedua tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Baragan. Pikiran dan pedang Julian telah diketahui, dan pada saat itu, semua kekuatan di tubuhnya berubah menjadi niat pedang yang tak terlihat. Niat pedang yang dahsyat menyapu, mengguncang kehampaan. Baragan berdiri di tempatnya, membiarkan energi pedang mengenai tubuhnya, dan dia tidak terluka. "Ya, ini adalah ilmu pedang leluhur pedang. Sayang sekali wilayahmu terlalu rendah dan kau tidak bisa menyakitiku." Baragan membuka mulutnya, dan suara samar keluar. "Saya tidak percaya pada kejahatan." Julian menyingkirkan pedang Ziwei, dan dengan sebuah pikiran, asal mula 5 elemen muncul. Asal mula 5 elemen berubah menjadi kekuatan 5 elemen yang kuat. Kekuatan 5 elemen bergabung dan bercampur satu sama lain untuk membentuk roda roulette yang aneh. Ini. Ekspresi Baragan juga sedikit berubah. Asal-usul 5 elemen, bagaimana ini mungkin? Dia tidak dapat mempercayainya. Asal-usul kelima unsur tersebut merupakan khazanah dari kelima leluhur langit dan bumi. 5 leluhur langit dan bumi adalah makhluk kuat yang sudah ada bahkan sebelum dia. Saat dia lahir, 5 leluhur langit dan bumi sudah menjadi leluhur langit. Melihat Julian telah menggunakan asal-usul 5 elemen dan asal-usul 5 elemen digabungkan bersama untuk menciptakan kekuatan aneh, ekspresinya menjadi semakin serius. Pada saat ini, roda roulette yang dibentuk oleh asal-usul 5 elemen itu jatuh dengan kekuatan yang luar biasa. Roda roulette melewati kehampaan, dan kehampaan menjadi terdistorsi. Kekuatan ini memengaruhi gunung kekosongan, dan tampaknya bahkan gunung kekosongan akan hancur. Boom! Roda 5 elemen sedang berputar. Baragan berdiri di tempat, mengangkat tangannya, dan kekuatan mengerikan muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini mampu menahan serangan Five Elements Roulette. Ruang di sekitar tubuh Baragan retak. Dia berdiri di tangga, dan retakan muncul di tangga di bawah kakinya. Kakinya perlahan tenggelam ke dalam tangga. Jelas agak sulit baginya untuk secara paksa menerima serangan roulette 5 elemen. Namun, ia menggunakan kekuatan roda 5 elemen dan perlahan-lahan menghancurkan kekuatan roda 5 elemen. Akhirnya, dengan dorongan tiba-tiba, roulette 5 elemen berhasil disingkirkan. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan roda 5 elemen,
berubah menjadi asal-usul 5 elemen dan kembali ke tubuh Julian. Julian juga mengalami serangan balik, dan tubuhnya mundur dengan cepat. Baragan mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Anak baik, kamu benar-benar hebat. Kamu adalah orang pertama di alam yang sama yang bisa menyakitiku. Melihat bahwa Rowlet 5 elemen tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Baragan, Julian menyerah. Banyak cara yang dihamburkan dan auranya turun drastis. Setelah menghilangkan langkah penentang surga, dia akan memasuki masa kelemahan, tetapi sekarang dia telah menguasai jalan kehidupan dan mengaktifkan kekuatan jalan kehidupan, dan luka-luka di tubuhnya pun sembuh seketika. Dia berjalan mendekat, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata, senior tidak ada tandingannya dalam hal kekuatan. Aku tidak sebanding dengannya. Aku tidak akan melawanmu lagi. Baragan menyeringai dan berkata, anak muda, jangan rendah hati. Kau adalah orang pertama yang bisa melukaiku di alam yang sama denganku, dan alammu masih sangat lemah. Bagaimana dengan ini, kau berlatihlah sebentar, tingkatkan alammu sedikit, lalu bertarunglah denganku lagi. Mungkin saat itu, aku tidak akan menjadi lawanmu. Juga, Julian juga mengangguk dengan percaya diri dan berkata, wilayahku sendiri terlalu lemah. Jika semua keilahianku diintegrasikan ke dalam segel Dao, kekuatanku akan semakin meningkat. Jika aku dapat meningkatkan wilayahku di alam Kaisar Agung, kau, sang senior, tidak akan menjadi lawanku. Julian masih percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Lagi pula, dia mengembangkan terlalu banyak sifat ketuhanan. Keilahiannya melampaui batas yang diizinkan oleh langit dan bumi. Orang aneh. Baragan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Setelah mencapai levelnya, dia bisa merasakan banyaknya kekuatan suci yang telah dikultivasikan Julian. Dia dulunya seorang jenius, tetapi dia hanya mengembangkan 8 atribut ketuhanan dan masih dalam batas yang diizinkan oleh langit dan bumi. Karena dia telah mengolah 8 keilahian maka dia tidak terkalahkan di alam yang sama. Dia telah menjaga tempat ini entah sudah berapa kali. Ada banyak orang kuat yang bisa melewati Silent City dan datang ke sini, tetapi tidak ada seorang pun di alam yang sama yang benar-benar bisa menyakitinya. Layla dan 2 saudara laki-laki keluarga Rock datang satu demi satu. Layla berkata dengan gembira, senior, masih ada harapan. Kamu bisa berlatih di sini sebentar, dan kemudian kamu pasti bisa mengalahkan senior Baragan. Julian juga punya rencana ini. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggabungkan semua atribut ketuhanan ke dalam segel Dao, sehingga semua Dao dapat mencapai alam Kaisar Agung. Bab 1742, kalahkan Baragan. Julian datang ke Gunung Void untuk memajukan wilayahnya agar bisa menghadapi para pengejar dari dunia luar. Saat pertama kali memulai, wilayah kekuasaannya masih sangat rendah, dan saat ia menghadapi pengejar, ia pun ditempatkan dalam situasi yang sangat memalukan. Akan tetapi, seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaannya, bahkan Yanti, yang tak terkalahkan di wilayah kekuasaan Kaisar Enam Surga, tidak dapat menandinginya. Namun, dibandingkan dengan awalnya, kekuatan fisiknya telah meningkat lagi. Jika berita ini menyebar ke Gunung Tiandao, Carlos akan mengirim prajurit yang lebih kuat untuk memburunya. Pada saat itu, ia akan berhadapan dengan setengah leluhur sungguhan. Sekarang dia tidak memiliki kesempatan menang melawan Bansu. Yang perlu kami lakukan sekarang adalah meningkatkan level kami sebaik mungkin. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan seluruh daunnya ke alam Kaisar Agung. Baragan mengangguk puas dan berkata, aku juga ingin tahu, saat wilayah kekuasaanmu naik ke wilayah Kaisar Agung 7 surga, siapa di wilayah yang sama yang akan menjadi lawanmu? Saya khawatir tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat menjadi lawan Julian. Sekalipun Dewa Leluhur Alam Semesta menekan wilayahnya dan berperang melawan Julian, dia tetap bukan lawan Julian. Julian tidak ragu-ragu dan segera menyiapkan formasi waktu, memasuki formasi waktu dan mulai berlatih. Untuk menggabungkan sifat ilahi dan membentuknya menjadi segel Dao, diperlukan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan di sini sangat kuat dan sangat cocok untuk diserap dan dipraktikkan oleh Julian. Dia memanggil asal-muasal 5 elemen, membentuk formasi penentang surga 5 elemen, dan dengan gila-gilaan menyerap energi langit dan bumi. Selama periode ini, Layla dan 2 orang lainnya mengepung Baragan. Beberapa orang bertanya tentang beberapa hal yang terjadi selama kurun waktu ketika leluhur suci Void masih hidup. Ada pula yang bertanya mengenai beberapa permasalahan sulit dalam bercocok tanam. Beberapa orang juga bertanya. Dia bahkan ingin menjadikan Baragan sebagai gurunya. Baragan tetap bungkam mengenai hal ini. Hanya membimbing 3 generasi muda dalam kultivasinya. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Dalam sekejap mata, 300 tahun berlalu. 300 tahun telah berlalu di dunia luar, sementara Julian telah berlatih dalam formasi waktu selama lebih dari 100.000 tahun. 100.000 tahun telah berlalu dalam formasi tersebut. Julian telah mengolah semua segel Dao kecuali Dewa Kutukan. Kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat baru. Setelah semua atribut ketuhanan dikultivasikan menjadi segel Dao, Julian membubarkan formasi waktu dan muncul di depan Baragan lagi. Baragan menatap Julian, mengangguk puas, dan berkata, auranya telah meningkat pesat. Saya pikir keilahian telah terintegrasi ke dalam segel Dao. Cek, Anda adalah orang pertama dalam sejarah yang dapat mematahkan izin langit dan bumi. Kekuatan Julian dapat dikatakan telah meroket. Kepercayaan dirinya juga melonjak.
Sebelumnya, dia hampir mengalahkan Baragan, dan sekarang semua kekuatan sucinya telah menyatu ke dalam segel Dao. Dia yakin bisa mengalahkan Baragan. Dia segera menggunakan semua cara yang dimilikinya. Aura di tubuhnya seperti pelangi. Senior, silakan bertindak. Baragan menatap Julian, mengangguk puas dan berkata, bagus sekali, aura saat ini sebanding dengan tahap tengah pencerahan leluhur setengah. Jika kekuatan segel Dao satu tingkat lebih kuat, seharusnya dapat mencapai tahap akhir pencerahan leluhur setengah. Jika semua segel Dao mencapai tingkat keempat, auranya seharusnya dapat mencapai alam dewa leluhur setengah. Wow, luar biasa. Baragan memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap Julian. Terima kasih atas pujiannya, senior. Julian sangat gembira dipuji oleh leluhur surgawi. Senior, ayo. Julian berbicara lagi. Oke. Baragan mengangguk lalu melancarkan serangan. Dia mengikuti jalur bela diri murni tanpa menggunakan kekuatan Tao apapun, namun dia dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan hanya dengan satu gerakan. Julian juga bertarung dengan Baragan dengan tinjunya. Kekuatannya saat ini sebanding dengan seorang semi-leluhur di tahap tengah alam pencerahan. Meskipun masih pada level yang sama dibandingkan sebelumnya, perbedaan kekuatan antara tahap awal dan tengah semi-ancestor pencerahan seperti langit dan bumi. Baragan menekan wilayah kekuasaannya dan mempertahankannya di puncak alam Kaisar Agung 7 hari. Pada level ini, kekuatan yang ia keluarkan setara dengan kekuatan tahap tengah leluhur pencerahan. Sekarang kekuatan Julian setara dengannya. Kedua pria itu bertarung bola-balik di Gunung Void. Bahkan jika Julian tidak menggunakan asal mula 5 elemen dan monumen langit tak berujung, dia masih bisa bertarung dengan Baragan. Pertempuran ini berlangsung lama. Namun, Julian gagal mengalahkan Baragan. Sampai dia memobilisasi asal-usul 5 elemen. Begitu dia menggunakan asal mula 5 elemen, Baragan mundur dan muncul di kejauhan sambil tersenyum. Nak, jangan berkelahi lagi, kamu menang. Baragan tahu keterbatasannya sendiri. Julian sekarang menggunakan Five Elements Origin untuk menekannya, dan dia masih tidak mampu menahan serangan Five Elements Roulette, meskipun dia masih memiliki beberapa cara yang belum dia gunakan. Jika kita menggunakan semua cara yang mungkin, kita mungkin dapat mengambil alihnya. Namun, misinya hanya menjaga tempat ini. Tidak ada masalah dengan penyiraman yang tepat. Gunung Void telah lama ditinggalkan, dan dunia hampir melupakan keberadaannya. Sudah saatnya Gunung Void memiliki penerus, dan sudah saatnya Gunung Void muncul kembali di dunia. Julian tersenyum dan menyingkirkan asal mula 5 elemen, menghilangkan seluruh kekuatannya. Dia berjalan ke arah Baragan, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, senior. Baragan terdiam sejenak dan berkata, kau mampu mengalahkanku karena kekuatanmu sendiri. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Teruslah maju dan teruslah mendaki gunung. Aku akan menunggu kabar baikmu. Oh, benar. Dia memperingatkan, dua orang di belakang tidak mudah dihadapi. Kalian harus berhati-hati. Apakah kalian dapat mencapai puncak gunung dan muncul di gerbang Istana Suci Void tergantung pada keberuntungan dan kekuatan kalian. Mendengar ini, mata Julian berputar dan dia bertanya, senior, manfaat apa yang akan Anda dapatkan setelah berhasil tiba di Istana Suci Void dan memasukinya? Baragan tersenyum dan berkata, meskipun leluhur suci ketiadaan telah meninggal, masih banyak orang kuat yang tersembunyi di alam atas ketiadaan ini. Jika kau dapat memasuki Istana Suci Ketiadaan dan mendapatkan izin dari leluhur suci ketiadaan, maka kau dapat menjadi penguasa baru Gunung Ketiadaan dan memimpin sejumlah besar orang kuat yang ditinggalkan oleh leluhur suci ketiadaan. Mendengar ini, Julian terharu. Dewa leluhur kosmik, makhluk kuat yang ditinggalkan oleh mantan penguasa alam semesta, pastilah mengerikan. Ambil contoh Baragan, jika kekuatannya ditempatkan di dunia luar, dia pasti akan sebanding dengan level leluhur pedang dan leluhur jimat. Jika dia bisa menjadi penguasa baru Gunung Void, dengan sekelompok orang kuat di belakangnya, dia tidak akan takut lagi pada Gunung Tiandao. Apa Carlos, apa Tuan Muda Gunung Tiandao, semuanya ditekan. Terima kasih sudah memberitahuku, senior. Julian mengatupkan kedua tangannya. Baragan tersenyum tipis, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, dan akhirnya menghilang dari pandangan beberapa orang. Layla segera datang sambil tersenyum dan berkata, senior, selamat, Anda selangkah lebih dekat ke Istana Suci Void. Dek juga sangat gembira dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku memiliki keinginan yang kuat agar kamu menjadi penguasa baru Gunung Void dan mewarisi warisan Saint Void. Jack juga menyanjungnya dan berkata, saya akan mengikuti senior Visser mulai sekarang. Julian tersenyum tipis dan berkata, baiklah, berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini dan pergilah ke gunung terlebih dahulu. Dia menatap tangga di depannya, lalu melangkah maju. Dia juga menantikan pertemuan dengan dua pria kuat berikutnya dan ujian dari mereka. Bab 1743, cantik seperti peri. Julian mengalahkan Baragan, mantan dewa perang Gunung Void, dan berhasil melewati level ini. Dan di belakangnya, ada dua pria super kuat yang menunggu tantangannya. Jika dia dapat mengalahkan mereka semua, maka dia akan berhasil muncul di gerbang Istana Suci Ketiadaan. Jika Anda memasuki Istana Suci Ketiadaan dan memperoleh pengakuan dari leluhur suci ketiadaan, Anda dapat menjadi penguasa baru Gunung Kekosongan.
Adapun cara memasuki istana suci ketiadaan, dia belum tahu. Dia berjalan maju. Kami terus bergerak maju dan segera kami telah menaiki sebagian besar tangga. Wush! Cahaya putih lembut muncul. Cahaya putih itu perlahan-lahan muncul dan membentuk seorang wanita bergaun putih. Wanita itu berambut hitam panjang, berwajah halus, berkulit putih, dan memiliki aura yang luar biasa. Dia berdiri di tangga, bagaikan dewi yang tak tertandingi, dengan pesona yang memikat semua orang. Matanya jernih seperti kristal, penuh semangat. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia memandang orang-orang di depannya, sudut mulutnya terangkat, menyunggingkan senyum tipis, tidak mudah membuat orang di depanku membiarkanku pergi. Julian, yang berjalan di depan, memandang wanita yang menghalangi jalan. Setelah melihat penampilan dan temperamen wanita itu, dia juga sedikit terkejut. Apakah ada wanita secantik itu di dunia ini? Wanita itu begitu cantik, begitu menakjubkan dan menggetarkan. Setiap kata dan setiap tindakan menyentuh saraf pria itu. Meskipun Julian kebal terhadap wanita cantik, napasnya sedikit lebih cepat. Terutama matanya yang seolah memiliki kekuatan magis, membuat orang tidak ingin berpaling. Julian menahan napas, lalu menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya yang kacau, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, "Junior Julian, senang bertemu denganmu, senior." Layla di belakangnya dengan lembut menyenggok kedua saudara di sampingnya. Kedua saudara laki-laki keluarga Rock akhirnya bereaksi dan menyambutnya. Layla menatap sosoknya sendiri. Dia sangat percaya diri dengan bentuk tubuh dan kecantikannya. Selain itu, dia adalah seorang putri dari dinasti Liang, cantik alami dan berwibawa. Akan tetapi, sekarang berhadapan dengan wanita ini, dia merasa rendah diri terhadapnya. Wanita itu tersenyum, dan dua lesung pipit muncul di sudut mulutnya. Lesung pipit ini dapat menghangatkan hati orang. Julian langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Senior, apa ujian untuk tingkat ini?" Pandangan wanita itu juga tertuju pada Julian. Dia tahu bahwa Julianlah yang mengalahkan Baragan yang berada di level yang sama dengannya. Adapun 3 orang di belakangnya, meskipun level mereka cukup bagus, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengalahkan Dewa Perang Gunung Void yang berada di level yang sama dengannya. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Sangat mudah. Selama kamu bisa mengalahkanku dalam hal kekuatan jiwa, itu sudah cukup." Dia memiliki senyum yang indah dan menawan dan suaranya merdu, bagaikan suara alam. "Mengalahkanmu dalam hal kekuatan jiwa." Julian sedikit tertegun. "Ya." Wanita berpakaian putih itu berkata, "Level ini menguji kekuatan jiwa. Alam fisikmu sebanding dengan puncak 7 kaisar surgawi. Aku juga akan menekan alamku dan menggunakan kekuatan jiwa alam ini untuk menyerangmu. Jika kau bisa mengalahkanku, kau bisa terus mendaki gunung. Jika kau kalah, kau bisa pergi atau berlatih di sini sampai kau bisa mengalahkanku." Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Serangan jiwa. Jiwa sangatlah rapuh. Jika terkena benturan sekecil apapun, akan mengalami kerusakan yang serius. Terlebih lagi, jika jiwa terluka, akan sulit untuk pulih. Dia juga belum mempelajari teknik rahasia sihir serangan jiwa. Bagaimana cara mengatasinya? Meski begitu, dia masih percaya diri dengan kekuatan jiwanya. Sebab, jauh sebelumnya, ia telah menyatukan seluruh jiwanya ke dalam daging, darah, dan tulangnya sendiri, menjadi satu dengan tubuhnya sendiri. Seiring dengan meningkatnya kekuatan tubuhnya, kekuatan jiwanya juga akan meningkat. Karena itu, dia tidak takut pada level ini. Bahkan jika dia tidak tahu cara menggunakan serangan jiwa, pertahanan tetap menjadi masalah. Tidak mudah bagi wanita di depannya untuk mengalahkannya. Julian masih memiliki keyakinan ini. Dia menatap wanita di depannya, tersenyum tipis, dan bertanya, "Orang yang menghentikanku di pos pemeriksaan sebelumnya adalah Baragan, mantan Dewa Perang Gunung Void. Aku ingin tahu siapa senior ini." Julian sangat penasaran dengan identitas wanita di depannya. Dia tahu bahwa orang yang bisa menjaga tempat ini pasti bukan orang biasa, tetapi dia tidak bisa menebak siapa orang itu. Wanita itu menatap Julian dengan pandangan main-main dan berkata sambil tersenyum, "Jika kau bisa mengalahkanku, maka kau secara alami memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Jika kau bahkan tidak bisa menahan seranganku, maka kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku." Mendengar ini, Julian mengulurkan tangannya, memberi isyarat untuk mengajak, dan berkata, "Kalau begitu, silakan saja." Julian tidak pernah bertempur dalam pertarungan jiwa dengan orang lain. Karena jiwa meninggalkan tubuh, itu sangat menakutkan. Jika Anda tidak berhati-hati dan diserang orang lain, Anda bisa mati. Semua makhluk hidup, semua pendeta, harus menghindari agar jiwanya tidak meninggalkan tubuhnya. Secara umum, jiwa hanya akan terungkap setelah tubuh fisik hancur dan tidak lagi memiliki tubuh fisik sebagai pembawa. Wanita berpakaian putih itu tahu bahwa siapapun yang bisa lulus ujian Baragan pasti bukan orang biasa. Karena, semenjak kematian leluhur suci Void, dia telah menjaga tempat ini, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah datang ke sini, dan tidak ada seorang pun yang dapat melewati tingkat Baragan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, senyum cerah di wajah cantiknya. Saat mereka berbicara dan tertawa, kekuatan jiwa yang tak terlihat muncul. Kekuatan jiwa ini membentuk bilah tajam dan menyerang Julian secara langsung. Ini adalah serangan jiwa.
Kekuatan jiwa berbeda dengan kekuatan lainnya. Serangan semacam itu tidak akan melukai tubuh fisik, tetapi hanya akan melukai jiwa musuh. Julian merasakan bahwa serangan jiwa ini tidak terlalu kuat. Dia tidak menghindar, tapi berdiri di sana dan membiarkan dirinya diserang. Serangan tak kasat mata itu menimpanya dan menyerang jiwanya. Pada saat itu, dia merasakan sakit hebat di sekujur tubuhnya. Tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tapi, itu saja. Merangsang jalan kehidupan, vitalitas luar biasa terwujud, memperbaiki tubuh. Ketika tubuh pulih, jiwa juga akan pulih. Cek, cek, menakjubkan. Wanita berpakaian putih itu menatap Julian, dan dia melihat petunjuk saat dia menyerang Julian. Saya belum pernah bertemu orang yang dapat menyatukan jiwanya ke dalam daging, darah, dan tulangnya. Anda adalah orang pertama sepanjang sejarah. Saya belum pernah mendengar metode seperti itu. Wanita itu memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap Julian. Serangan yang dilancarkannya tadi hanyalah serangan percobaan. Jika Julian bahkan tidak mampu menahan serangan ini, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk melawannya. Wah, seni bela diri apa yang sedang kamu tekuni? Tanya wanita itu. Dia menjadi tertarik pada praktik Julian. Sekuat apapun dia belum pernah mendengar metode apapun di dunia ini yang dapat mengintegrasikan jiwa ke dalam tubuh. Hei. Julian terkekeh. Apa yang dipraktikannya bukanlah teknik dari dunia terang. Apa yang aku praktikkan bukanlah teknik dunia cahaya. Aku pernah memasuki dunia gelap sebelumnya. Agar dapat bertahan hidup, aku telah mempraktikkan teknik dunia gelap. Hanya dengan mengintegrasikan jiwaku ke dalam tubuhku, aku dapat menyerap dan mempraktikkan kekuatan gelap. Dunia yang gelap. Ketika wanita itu mendengar kata-kata, dunia gelap, dia mengerutkan kening. Bab 1744, Duniaku. Sebagai orang kuat dari Gunung Void, dia tahu tentang dunia gelap dan bahkan mengalami kekacauan besar di dunia gelap. Matanya bergerak menatap Julian. Dia jelas tidak menyangka bahwa Julian telah mempraktikkan keterampilan dunia gelap dan bahkan mengembangkan keilahian gelap. Melihat ekspresi pihak lain yang agak tidak biasa, Julian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior, ada apa?" Wanita itu tidak banyak bicara. Seketika pikirannya bergerak, dan gambaran sisa muncul dari tubuhnya. Bayangan ini adalah jiwa wanita itu. Jiwa itu ilusi. Jiwanya muncul di depannya, tubuh aslinya menatap Julian dan berkata, "Anak muda, lakukanlah gerakan." Biasanya, Julian tidak akan meninggalkan tubuhnya dengan mudah. Dia menatap wanita berpakaian putih itu dan berkata, "Senior, tolong." Jiwa wanita itu melesat ke arah Julian dengan kecepatan yang sangat cepat, dan muncul di hadapan Julian dalam sekejap. Dia mengangkat telapak tangannya yang ilusi dan menamparkan Julian. Serangan telapak tangan ini sangat cepat dan kuat. Begitu serangan itu mengenai dirinya, Julian pasti akan terluka. Julian menghindar secara naluriah. "Anak muda, ini tidak akan berhasil. Ini adalah ujian kekuatan jiwa." Wanita itu berbicara. Julian menarik napas dalam-dalam. Seketika, dengan gerakan pikirannya, jiwa yang telah menyatu dengan tubuhnya dengan cepat berkumpul bersama, muncul di depannya, dan mewujud sebagai bayangan. Ini adalah jiwanya. Begitu jiwa Julian muncul, jiwa wanita berpakaian putih melancarkan serangan. Jiwa Julian mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Kedua jiwa itu saling bertabrakan. Tidak ada teknik yang mewah, hanya kekuatan jiwa murni. Jiwa mereka berdua terhempas. Julian hanya merasakan sakit yang tajam di jiwanya, dan jiwanya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Jiwanya menjadi ilusi, bergoyang tertiup angin, dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Wanita berpakaian putih itu juga tidak enak badan, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya yang samar-samar. Jelas bahwa jiwanya tidak jauh lebih kuat dari Julian, pada tingkat yang sama. Melihat pemandangan ini, Julian merasa lega. Tampaknya jiwa pihak lain juga tidak terlalu kuat. "Baiklah, datang lagi." Wanita itu menjerit. Seketika jiwa itu melancarkan serangan lagi. Kekuatan tak kasat mata menyapu, membentuk medan magnet dan medan jiwa. Di medan ini, Julian hanya merasa tidak nyaman. Dia ingin melepaskan diri, tetapi dia tidak bisa. Rasanya seperti ada dunia besar yang menghancurkan jiwa seseorang. Jiwanya hancur dalam sekejap, berubah menjadi jiwa sisa dan meresap ke dalam tubuhnya. Jiwa itu kembali ke tempatnya, dan tubuh Julian buru-buru mundur, jatuh tertelungkup ke tanah, lalu seteguk darah muncrat keluar. Jiwa wanita itu kembali ke tempatnya. Dia menatap Julian yang terluka dengan senyum tipis di wajahnya, "Tidak buruk. Jarang sekali kekuatan jiwamu bisa mencapai level seperti itu di levelmu." Julian berdiri dari tanah dengan panik. Ia mengira bahwa ia dapat bertarung dengan lawannya dengan kekuatan jiwanya, dan ia tidak akan mudah dikalahkan meskipun ia bukan lawan yang sepadan. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan dikalahkan dengan mudah. "Terima kasih sudah menunjukkan belas kasihan, senior." Julian menangkupkan kedua tangannya. Dia tahu bahwa pihak lain menunjukkan belas kasihan, kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Wanita itu berhenti sejenak dan berkata, "Ini bukan pertarungan hidup dan mati. Aku tidak perlu mengambil nyawamu. Namun, dengan kekuatan jiwamu di level ini, kamu masih jauh dari mengalahkanku. Kamu harus terus bekerja keras."
Setelah melewati level pertama, bagaimana mungkin Julian menyerah di level ini? Dia berencana untuk berlatih di sini selama beberapa waktu. Akan tetapi, dia tidak berlatih keterampilan jiwa apapun. Secara umum, kekuatan jiwa terkait dengan alam. Semakin tinggi alam, semakin kuat jiwanya. Namun, jiwa Julian terkait dengan tubuh fisiknya. Semakin kuat tubuhnya, semakin menakutkan jiwanya. Sekarang, agak sulit untuk meningkatkan jiwa tanpa meningkatkan kekuatan fisik. Pandangannya tetap pada wanita itu, matanya berputar-putar. Seketika dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Senior, tolong ajari aku cara mengolah kekuatan jiwaku." Wanita itu sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, "Anak muda, ya, karena kamu bisa datang ke sini, itu berarti kamu punya hubungan dengan Void Mountain. Aku tidak ingin terus menjaga di sini sendirian, dan aku berharap seseorang bisa masuk ke Void Holy Palace." Julian sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, senior." Seketika itu juga, dia melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah kekuatan magis muncul di telapak tangannya, yang berkumpul menjadi beberapa prasasti. Ini adalah prasasti waktu. Prasasti waktu tersebut menyebar dan membentuk suatu formasi waktu. Wanita itu melirik Julian dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan tak dapat menahan diri untuk memujinya. "Hebat, kamu benar-benar memahami jalannya waktu." Julian terkekeh. Pada saat ini, tiga lainnya juga memasuki formasi waktu. Karena wanita di depannya adalah seorang guru yang sangat terampil, dan apa yang dikuasainya adalah semua keterampilan sihir paling maju di dunia. Dia mengajari Julian, dan jika dia bisa belajar darinya, dia akan mendapat manfaat darinya selama sisa hidupnya. Namun, wanita itu hanya mengulurkan tangannya dan menyentuh alis Julian dengan jari-jarinya yang putih. Pada saat ini, serangkaian latihan muncul di pikiran Julian. Ini adalah metode untuk menumbuhkan jiwa. Julian duduk bersila di tanah, diam-diam menyerap serangkaian keterampilan ini. Setelah mencapai levelnya, sangat mudah untuk memahami serangkaian keterampilan. Dalam rangkaian latihan ini, jiwa dijelaskan secara rinci. Secara umum, jiwa terhubung dengan alamnya sendiri, tetapi ada juga beberapa biksu dengan Taoisme yang stabil, kemauan yang kuat, dan tubuh fisik yang kuat, yang kekuatan jiwanya juga sangat kuat. Serangkaian latihan ini dirancang untuk meningkatkan kekuatan jiwa berdasarkan titik-titik ini. Yang ditingkatkan adalah hati Tao, yang ditingkatkan adalah kemauan, dan yang ditingkatkan adalah kebugaran fisik diri sendiri. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Di sampingnya, seorang wanita bergaun putih meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan senyum tipis di wajah cantiknya. Ini adalah teknik yang sangat sederhana, siapapun dapat mempelajarinya, tetapi sulit untuk benar-benar mempraktikkannya, karena melibatkan hati Tao dan tekad. Sederhananya, ini adalah metode untuk menstabilkan pikiran dan meningkatkan tekad Anda. Ketika hati Taoisme Anda kuat, kemauan Anda akan kuat, dan kekuatan jiwa Anda secara alami juga akan menjadi lebih kuat. Julian mengangguk pelan dan berkata, "Benar sekali. Tempat ini tidak cocok untuk bercocok tanam. Aku akan membawamu ke suatu tempat." Wanita itu berbicara sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan suatu kekuatan dahsyat menyelimuti Julian, lalu tubuh Julian melayang ke udara. Julian menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia berada di tempat yang tidak dikenalnya. Dia melihat sekelilingnya. Ini adalah dunia yang aneh. Di dunia ini, ada api yang berkobar, petir yang menyambar, dan bahkan beberapa gletser. Julian sedikit tertegun dan bertanya, "Senior, di mana tempat ini?" "Duniaku." Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, "Dunia yang terbentuk pada waktu nol dengan menggunakan aturan langit dan bumi adalah dunia yang dibangun khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwamu. Anak muda, teruslah maju dan tembuslah level-level dunia ini. Maka kekuatan jiwamu akan mampu naik ke level di mana kau dapat melawanku, atau bahkan mengalahkanku." Wanita kulit putih itu berbicara lembut. Kemudian, tubuhnya menghilang dari pandangan Julian. Julian melihat ke depan dan melihat lautan api. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah masuk. Bab 1745, lulus sempurna. Ada lautan api di depan. Lautan api ini tidak berbeda dengan api lainnya, setidaknya Julian tidak bisa melihat perbedaan apapun. Saat dia melangkah ke lautan api, hawa panas menyapu seluruh tubuhnya dan ke kedalaman jiwanya. Pada saat ini bahkan jiwanya mulai bergetar. Ada panas yang datang dari dalam jiwaku. Rasa terbakar itu membuatnya merasa ingin mati. Pada saat ini, dia ingin pergi. Namun dia tetap menanggungnya. Dia tahu bahwa hal ini sedang menempa hati Dao dan tekadnya sendiri. Jika hati Taoisme seseorang kuat dan tekadnya kuat, maka jiwanya juga akan menjadi kuat. Ini akan bermanfaat bagi pengembangannya di masa mendatang. Dia menarik napas dalam-dalam. Meski merasakan sakit luar biasa di lubuk hatiku, aku terus melangkah maju. Tubuhnya telah lama menyatu dengan jiwanya. Api di sini ditujukan pada jiwa. Ketika praktisi biasa datang ke sini, tubuh mereka akan aman dan sehat, tetapi jiwa Julian mengalami trauma, dan tubuhnya juga terluka. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dipenuhi lubang. Setelah berjalan beberapa langkah, dia merasa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kesadarannya menjadi kabur dan dia tampaknya tidak dapat melihat pemandangan di depannya dengan jelas.
Bayangan api yang berkobar saling tumpang tindih dalam pandangannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terjatuh ke tanah. Dia sedang sekarat. Di atas, seorang wanita mengenakan gaun putih berdiri di sana. Melihat Julian jatuh ke tanah, dia sedikit mengernyit dan berkata, bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak ada seorang pun di seluruh Void Mountain yang bisa bertahan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Wanita itu mulai meragukan Julian. Pada saat ini, Julian sudah sekarat. Begitu dia memasuki lautan api, dia tidak bisa bertahan lagi. Saya harus bertahan. Keyakinan yang kuat muncul di hatinya. Dia menghibur dirinya sendiri. Dia telah menyinggung Gunung Tiandao, dan Gunung Tiandao menginginkannya mati. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus mendapatkan pendukung yang kuat. Gunung Tiandao merupakan kekuatan yang paling kuat dan menakutkan di alam semesta. Pada dasarnya, tidak ada kekuatan yang dapat dibandingkan dengan Gunung Tiandao. Jika harus menyebutkan kekuatan mana yang dapat dibandingkan dengan Gunung Tiandao, maka itu adalah Gunung Void. Meskipun leluhur suci ketiadaan telah lama meninggal, ia meninggalkan banyak orang kuat yang menjadi penguasa baru Gunung Ketiadaan, dan ia menjadi penguasa atas orang-orang kuat ini. Jadi, dia harus bertahan. Keyakinan yang kuat muncul di hatinya. Keyakinan yang kuat mendukungnya untuk bertahan. Dia berdiri perlahan sambil mengucek matanya, dan penglihatannya berangsur-angsur menjadi jelas lagi. Kemudian, dia menyeret tubuhnya yang malang itu ke depan di lautan api. Tidak seorang pun tahu seberapa besar lautan api itu. Tubuh Julian dikelilingi oleh api, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan di lautan api itu. Meskipun dia telah mempraktikkan jalan waktu, persepsinya tentang waktu agak kabur saat ini. Rasanya seperti hanya sesaat berlalu, tetapi rasanya seperti puluhan juta tahun telah berlalu. Tubuh Julian sudah penuh dengan lubang. Dia bergerak maju secara naluriah, mengandalkan secercah keyakinan. Tepat saat dia hendak menyerah, api itu menghilang. Aura harum menyerbu ke arahnya. Setelah aura ini memasuki tubuhnya, ia merasa rileks dan segar. Semua kelelahan sebelumnya lenyap dan ia merasa penuh energi. Dan di depan ada lautan guntur. Langit tertutup awan gelap, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar awan. Julian berjalan mendekat tanpa ragu-ragu. Wuss! Saat ia mendekat, sambaran petir menyambar dan langsung mengenai jiwanya. Kilatan petir itu nyaris membelah jiwanya menjadi berkeping-keping dan dia pun nyaris mati ketakutan. Pada saat ini, dia merasakan datangnya kematian. Namun, dia tidak ragu sama sekali. Dia menahan jiwanya yang tercerai-berai dan terus melangkah maju meskipun tubuhnya acak-acakan. Di langit, wanita berpakaian putih itu melihat Julian memasuki lautan guntur. Dia puas dengan wajahnya dan mengangguk sedikit, berkata, tidak buruk. Itu tergantung pada seberapa lama kamu bisa bertahan. Julian melewati lautan api dan memasuki lautan guntur. Guntur dan kilat terus berjatuhan, terus-menerus menyerang jiwanya. Jiwanya terus-menerus diserang. Rasa sakit yang amat sangat di dalam jiwanya membuat ekspresinya berubah dan bahkan darah mengalir dari matanya. Namun, Julian tetap bertahan dengan tekadnya yang kuat. Setiap kali jiwanya hampir hancur, ia akan bertahan dengan tekad yang kuat. Jiwanya akan mendapat kelegaan dan kekuatannya akan meningkat tanpa ia sadari. Aku berjalan di lautan guntur untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, akhirnya dia keluar dari lautan guntur. Begitu dia keluar dari lautan guntur, aura harum muncul lagi. Aura ini menyapu seluruh tubuhnya, dan semua kelelahan Julian menghilang. Ada dunia es dan salju di depan. Julian berjalan mendekat. Begitu dia masuk, butiran salju berjatuhan, mendarat di tubuhnya dan meresap jauh ke dalam jiwanya. Jiwanya kembali mengalami pukulan hebat. Kemudian gelombang dingin melanda. Arus dingin membekukan seluruh tubuhnya, dan tubuhnya berubah menjadi patung es dalam sekejap. Adegan ini tampaknya berlangsung sangat lama. Entah sudah berapa tahun berlalu. Julian, yang telah berubah menjadi patung es, menggerakkan jari-jarinya. Kemudian es di tubuhnya mulai hancur, dan dia melangkah maju. Wanita itu menggunakan berbagai cara untuk meredam Taoisme dan tekad Julian. Tekad Julian untuk menjadi seorang Taois begitu kuat hingga melampaui imajinasi wanita itu. Kekuatan tekad Julian juga mengerikan. Julian tidak tahu sudah berapa banyak tingkatan yang telah dilaluinya, dia hanya tahu bahwa jiwanya terus-menerus disiksa. Namun dia mengertakkan gigi dan bertahan. Pada akhirnya, semua tantangan itu tidak berarti apa-apa baginya dan ia dapat mengatasinya dengan mudah. Di depan ada tempat yang aneh. Julian berjalan mendekat, dan sekejap kemudian, energi pedang yang dahsyat menyapu dan langsung menyerang jiwa. Namun, Julian mengabaikan semua serangan ini dan terus bergerak maju. Pada saat ini, pemandangan di sekitarnya menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di tangga Gunung Ketiadaan. Wanita berpakaian putih itu berdiri tepat di depannya. Julian melihat sekelilingnya dengan bingung, dia merasa ragu dengan apa yang telah dialaminya sebelumnya. Apakah ini ilusi atau pengalaman nyata? Dia bertanya dengan bingung. Wanita bergaun putih itu memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia tampak sangat cantik saat tersenyum, dengan dua lesung pipit di sudut mulutnya. Dia sangat menawan dan dapat memikat hati orang. Bagus sekali.
Wanita berpakaian putih itu berbicara sambil tersenyum, ini adalah ujian yang ditinggalkan oleh leluhur suci Void untuk melatih murid-muridnya. Aku menggunakannya untuk melatihmu. Kau mampu menyelesaikan ujian dengan sempurna, yang telah melampauiku, karena pada tingkat yang sama, aku tidak dapat menyelesaikan ujian dengan sempurna. Julian sedikit terkejut dan bertanya, kalau begitu, kompetisi berikutnya tidak diperlukan dan saya dapat terus mendaki gunung. Wanita berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, hati Dao dan tekadmu sama-sama terbaik. Dengan hati Dao seperti itu, bahkan jika potensimu buruk, selama kamu punya cukup waktu, kamu bisa menjadi orang kuat tingkat atas. Dengan kondisi pikiranmu, kamu akan mampu mencapai alam leluhur surgawi di masa depan. Wanita berpakaian putih itu memberikan Julian penilaian yang sangat tinggi. Segera, dia memberi jalan dan melihat ke arah tangga di depannya. Dia berkata, ayo terus naik gunung. Orang-orang yang menghalangi jalan di depan tidak semudah aku untuk diajak bicara. Bab 1746, berhasil mencapai puncak gunung. Julian menyelesaikan ujiannya. Ujian ini adalah ujian jiwa yang ditetapkan berdasarkan alam. Semakin tinggi alamnya, semakin mengerikan ujiannya. Sejak diciptakannya Dewa Ketiadaan, tidak ada satu makhluk hidup pun yang mampu melewatinya dengan sempurna, bahkan wanita berpakaian putih itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kompetisi kekuatan jiwa pada tingkat yang sama, dia bukanlah tandingan Julian. Dia memilih untuk mengakui kekalahan dan membiarkan Julian terus mendaki gunung. Julian juga menghela napas lega. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa melewati level kedua dengan mudah. Baragan berkata bahwa dua penjaga di belakangnya tidak begitu mudah diajak bicara, tetapi sekarang tampaknya mereka masih mudah diajak bicara. Senior, aku masih belum tahu namamu. Julian tidak pergi terburu-buru, tetapi bertanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa orang yang bisa menjaga tempat ini pasti bukan orang biasa, tapi dia masih belum tahu identitas wanita di depannya. Wanita itu tersenyum dan berkata, nama saya Tamara. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Layla langsung berubah. Apa, Tamara? Tamara, Dewa Kematian Gunung Void. Julian sedikit tertegun. Siapakah Tamara ini dan mengapa Layla bereaksi begitu keras? Namun, Tamara hanya tersenyum tipis, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, dan kemudian menghilang dari pandangan Julian. Julian menatap Layla dengan bingung dan bertanya, siapa dia? Saudara-saudara si Jiajiang tidak tahu banyak tentang Void Mountain, dan mereka tidak tahu orang-orang kuat macam apa yang ada di Void Mountain. Mereka semua menatap Layla dengan bingung. Layla menarik napas dalam-dalam lalu berkata perlahan, nama Tamara sangat terkenal di era leluhur suci Gunung Void. Dia adalah dewa pembunuh Gunung Void. Dia bisa membunuh musuh hanya dengan senyuman. Banyak orang kuat tewas di tangannya. Layla tidak begitu jelas mengenai rinciannya. Namun, buku-buku kuno milik keluarganya mencatat secara khusus Tamara, yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat menakutkan yang menguasai kekuatan sihir yang mengerikan. Julian tidak banyak berpikir. Ia melihat ke arah tangga di depan dan berkata, ayo pergi. Teruslah maju. Ada satu tingkat lagi di depan. Setelah melewati tingkat terakhir, kita akan muncul di gerbang Istana Suci Void. Mendengar ini, mereka bertiga tampak penuh harap. Kita akhirnya tiba di Istana Suci Ketiadaan. Semenjak kemunduran era leluhur orang Suci Void, tidak ada orang kuat yang muncul di Istana Orang Suci Void. Sekarang Julian akan mematahkan legenda bahwa tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke Istana Suci Ketiadaan, bagaimana mungkin mereka tidak gembira. Senior, silakan. Jack memberi isyarat untuk mengundang. Julian melangkah maju. Kami telah menaiki lebih dari separuh tangga ini. Sekarang kita baru setengah jalan menuju puncak gunung. Kecepatan Julian tidak terlalu cepat. Dia berjalan perlahan di tangga dan sebelum dia menyadarinya, dia mencapai puncak gunung. Di ujung tangga terdapat area terbuka, dikelilingi kabut putih dan penuh dengan energi leluhur. Di dalam kabut putih tersebut, samar-samar terlihat istana megah. Tepat saat dia hendak menuruni tangga. Wus! Cahaya sisa berkelebat. Cahaya yang tersisa berkumpul bersama membentuk siluet. Ini adalah seorang pria tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah hijau. Meski rambutnya putih, wajahnya kemerahan dan wajahnya tidak tampak berbeda dari seorang pemuda berusia 30-an. Dia berdiri di puncak tangga dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, bagaikan seorang tuan yang tak terkalahkan, dengan aura dominasi yang memandang rendah semua makhluk hidup di dunia. Pandangannya tetap pada Julian. Julian juga menatap lelaki tua itu. Dia tahu bahwa lelaki ini adalah rintangan terakhir baginya untuk mencapai Istana Suci Void. Dia menangkupkan kedua tangannya, dengan ekspresi hormat di wajahnya, dan berkata, Junior Julian, senang bertemu denganmu, senior. Lelaki tua itu menatap Julian dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, waktu berlalu begitu cepat. Tanpa disadari, 80 juta zaman telah berlalu. Setelah sekian lama, makhluk hidup akhirnya bisa datang ke sini. 80 juta zaman. Julian juga tercengang ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa satu era adalah 4,9 miliar tahun. 80 juta zaman, berapa tahun yang dibutuhkan? Dia hampir tidak dapat membayangkan bahwa waktu yang begitu lama telah berlalu dari era Saint Ancestor Void ke era ini. Tiga orang lainnya juga memandang orang tua itu.
Mereka menunggu lelaki tua itu bertanya. Julian sedikit terkejut, namun kemudian dia bereaksi dan bertanya dengan hormat, "Senior, apa ujian untuk level ini?" "Demi kemanusiaan." Orang tua itu menatap Julian dan perlahan mengucapkan dua kata. "Untuk seseorang." Julian sedikit tertegun. Orang tua itu mengangguk sedikit dan berkata, "Tingkat ujian ini relatif sederhana. Ini adalah ujian untuk dirimu di masa lalu, bukan dirimu saat ini." Julian bingung. Namun, pada saat ini, lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya. Kekuatan ini merasuk ke dalam tubuh Julian, dan pada saat ini, semua pengalaman Julian sejak lahir hingga saat ini membentuk sebuah gambar. Julian menyaksikan adegan ini dengan serius. Itu seperti film, dan dia menontonnya dengan saksama. Melihat semua hal yang terjadi di masa lalu, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia berubah dari seorang prajurit kecil Dacia menjadi Raja Naga Dacia dan kemudian energi spiritualnya dihidupkan kembali. Dia telah mengalami begitu banyak hal tanpa menyadarinya. Namun, banyak hal tidak terlibat dalam gambar yang disajikan. Misalnya, beberapa harta yang diperoleh Julian, misalnya, Julian datang dari masa depan. Ada pula masalah kehancuran zaman dahulu kala, ketika banyak dewa leluhur umat manusia ingin menghancurkan langit. Semua hal ini melibatkan sebab dan akibat yang sangat kuat. Bahkan jika lelaki tua di depannya sangat kuat, dia tidak dapat menyampaikan hal-hal ini melalui Julian sendiri. Orang tua itu diam-diam membaca pengalaman hidup Julian. Kemudian, dia mengangguk lembut dan berkata, "Kamu telah lulus ujian, dan kamu dapat melanjutkan." "Sudah lulus." Julian tertegun. Orang tua itu mengangguk pelan dan berkata, "Istana Void Saint sangat terlibat. Void Saint mendirikan pos pemeriksaan ini karena dia tidak ingin sebagian warisan dan rahasianya diperoleh oleh orang jahat. Ujian untuk level ini sangat sederhana. Melalui masa lalu seseorang, kita dapat memverifikasi orang seperti apa dia dan apakah dia orang yang memiliki belas kasih yang besar dan berpikiran luas. Meskipun kamu tidak punya belas kasihan yang besar, kamu adalah orang yang berhati besar, jadi kamu hampir tidak bisa menembusnya." Mendengar ini, Julian merasa benar-benar lega. Dia tidak menyangka level terakhir akan begitu sederhana. Lalu mengapa Tamara mengatakan bahwa penjaga level terakhir sulit diajak bicara? Dia tidak banyak berpikir, mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih sudah mengalah, senior." Orang tua itu tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi, dan jasadnya pun lenyap dari pandangan Julian dan yang lainnya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Begitu lelaki tua itu menghilang, saudara-saudara keluarga Rock di belakangnya mulai menari. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak terlihat seperti setengah leluhur, tetapi seperti anak-anak. Bahkan Layla pun tak dapat menahan rasa gembiranya. Apakah kita akhirnya tiba di Istana Suci Ketiadaan? Julian juga menantikannya. Dia menatap ke depan, menahan kegembiraannya, dan melangkah maju. Setelah mengambil beberapa langkah, Anda sudah berada di puncak gunung. Begitu sampai di puncak gunung, kabut putih di hadapan kami langsung sirna dan tampaklah istana megah nan megah di depan mata. Di depannya berdiri sebuah prasasti batu besar. Ada beberapa karakter besar kuno yang terukir pada prasasti batu tersebut. Istana Suci Kehampaan. Bab 1747, memasuki Istana Suci Kekosongan. Hosh. Ketiga orang yang mengikuti Julian menghela napas lega. Istana Suci Ketiadaan sudah pasti merupakan peninggalan paling hebat pada era ini. Gunung Void adalah tempat suci tempat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mencari peluang dan keberuntungan. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak seorang pun mampu mencapai Istana Suci Void. Sekarang, kita akhirnya sampai di sini. Perasaan ketiga orang itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika Anda muncul di gerbang Istana Suci Ketiadaan, maka Anda mungkin memiliki kesempatan untuk memperoleh rejeki Istana Suci Ketiadaan dan warisan leluhur Suci Ketiadaan. Selain itu, di antara sedikit orang ini, ada satu yang bisa menjadi penguasa baru Void Mountain. Kedua saudara laki-laki dari keluarga Rock dan Layla semuanya tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan ini. Namun, Julian memiliki kesempatan ini. Sebagai penguasa baru Void Mountain, mengikutinya jelas merupakan kesempatan dan keberuntungan terbesar. Istana Kekosongan. Dek tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, begitu banyak zaman telah berlalu, dan Istana Kekosongan yang menghilang dalam sejarah akhirnya akan muncul kembali di dunia. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Layla berkata dengan gembira, "Ayo kita pergi dan melihat bagaimana cara memasuki Istana Suci Void." Julian mengangguk, lalu berjalan menuju istana megah di depannya. Istana ini megah dan berwarna keemasan, bersinar dengan cahaya terang. Sangat mempesona dan menarik perhatian. Pintu emasnya ditutup. Julian datang ke gerbang dan mendorongnya dengan lembut. Namun, pintunya tidak bergerak sama sekali dan tidak ada reaksi sama sekali. Dia mendorong pintu itu lebih keras. Masih tidak bisa mendorongnya hingga terbuka. Tidak bisa dibuka. Dia mengerutkan kening. Jack berjalan mendekat dan berpikir, binatang hantu itu berkata sebelumnya bahwa jika kau ingin memasuki Istana Suci Void, kau harus memiliki hubungan yang baik dengan Gunung Void dan hubungan kausalitas dengan Gunung Void sebelum kau bisa masuk.
Ya, Dek mengangguk dan berkata, sepertinya meskipun kita berhasil mencapai gerbang Istana Suci Void, akan sulit untuk memasuki Istana Suci Void. Julian mulai berpikir. Hal menyebabkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ia memikirkan kekuatan sebab dan akibat. Ada kekuatan kausal yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Pada awalnya, kekuatan kausal itu melekat pada permukaan tubuhnya, dan siapapun dapat merasakan kekuatan kausalnya. Akan tetapi, saat ia menemukan kata-kata sebab dan akibat secara kebetulan, dan mencoba menyimpulkan dan merenungkannya, setelah ia memperoleh pemahaman tertentu tentang kata-kata itu, kekuatan sebab dan akibat telah lenyap ke dalam tubuhnya. Dia memejamkan mata dan mencoba merasakan kekuatan sebab dan akibat. Pada saat ini, Julian langsung terjerat oleh kekuatan sebab akibat, dan kekuatan agung sebab akibat menyelimuti dirinya. Begitu kekuatan sebab akibat muncul, ketiga orang di belakangnya ketakutan dan menjauh. Berdiri di kejauhan, menatap Julian dengan waspada. Kekuatan macam apa ini? Layla menatap Julian dengan saksama, merasakan kekuatan yang muncul dari tubuh Julian. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. Ini adalah sebab dan akibat. Dek mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, itu sebab dan akibat. Jack menarik napas dalam-dalam. Mereka semua adalah makhluk kuat pada tingkat semi-leluhur dan telah mengalami kekuatan sebab dan akibat. Semakin tinggi wilayahnya, semakin kecil kemungkinan Anda menyentuh sebab dan akibat, karena sebab dan akibat itu menakutkan. Setelah kekuatan kausal dalam tubuh Julian muncul, tubuh Julian mulai bergetar, dan energi iblis yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Energi jahat melesat ke langit bagaikan seekor naga raksasa. Segera setelah itu, teratai ajaib di tubuhnya terbang tak terkendali dan melayang di atas istana suci ketiadaan. Kekuatan kausal yang sangat kuat juga muncul dari teratai hitam. Kekuatan kausal ini menyapu dan memberkati Julian lagi. Awalnya, kekuatan kausal dalam tubuh Julian telah mencapai keseimbangan, dan kekuatan kausal ini tidak dapat melukai tubuhnya. Sekarang, setelah ia terjerat oleh kekuatan kausal itu lagi, tubuhnya langsung mengalami trauma. Kekuatan sebab akibat masih terus meningkat, dan Julian sedikit tidak mampu menahannya. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda hancur dan menghilang di bawah kehancuran kekuatan sebab akibat. Terlalu kuat. Di kejauhan, Layla dan dua orang lainnya tampak serius. Mereka dapat melihat bahwa kekuatan sebab akibat terlalu kuat. Julian tidak mampu menahan kekuatan sebab akibat dan menunjukkan tanda-tanda akan ditelan olehnya. Mereka mengira Julian tidak sanggup bertahan lebih lama lagi, namun Julian berusaha keras untuk bertahan. Boom! Pada saat itu, terdengar ledakan dahsyat. Ledakan itu berasal dari gerbang, dan saat ledakan itu terjadi, pintu yang tertutup rapat pun terbuka. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar melalui gerbang, dan orang tidak dapat melihat detail apa yang terjadi di dalam dari luar. Teratai hitam yang melayang di atas istana suci ketiadaan kembali ke tubuh Julian. Kekuatan sebab akibat tidak terus meningkat. Julian akhirnya menghela napas lega. Pada saat ini, dia terjerat dalam banyak sebab dan akibat. Di bawah penghancuran kekuatan sebab dan akibat, tidak ada bagian tubuhnya yang utuh dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia melirik gerbang istana yang terbuka di depannya, lalu menyeret tubuhnya yang acak-acakan masuk ke dalam istana. Ketika tubuhnya memasuki cahaya kemasan itu menghilang, dan gerbang emas itu muncul kembali, tetapi gerbangnya tertutup. Ketiganya tahu bahwa Julian telah memasuki istana suci ketiadaan. Ini berarti Julian telah menjadi penguasa baru kehampaan. Ini berarti bahwa Julian telah mewarisi peninggalan leluhur suci ketiadaan. Mereka bertiga menahan kegembiraannya dan menunggu di luar. Dan Julian muncul di sebuah aula. Aula itu sangat kosong. Tampaknya ada bayangan di posisi pertama di depan. Bayangan itu samar-samar, muncul sesaat dan menghilang sesaat lagi. Julian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan akhirnya tatapannya berhenti pada bayangan samar itu. Dia berjalan mendekat dan melihat bayangan itu. Bayangan itu perlahan-lahan menjadi nyata pada saat ini, dan akhirnya berubah menjadi seorang pria. Pria itu mengenakan jubah hitam dan tampak berusia 30-an. Dia tampak sangat biasa, tetapi dia memiliki temperamen yang tak terkalahkan. Ini aku datang. Sebuah suara datang dari pria berjubah hitam. Suaranya sangat lemah dan parau. Julian menatap lelaki berjubah hitam itu dan berkata, Junior Julian, senang bertemu denganmu, senior. Pria berjubah hitam itu berhenti sebentar dan menyela kata-kata Julian. Dia berkata, bisa sampai ke gerbang Istana Suci Void menunjukkan bahwa Anda memiliki potensi yang tak terbatas. Bisa masuk ke Istana Suci Void menunjukkan bahwa ada hubungan sebab akibat yang besar antara Anda dan Gunung Void. Pria berjubah hitam itu tampak berbicara kepada Julian, namun juga tampak berbicara kepada dirinya sendiri. Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Senior, siapakah Anda? Apakah Anda leluhur suci ketiadaan? Pria itu perlahan berjalan menyusuri lorong, muncul di hadapan Julian, dan menatapnya dari atas ke bawah. Pada saat ini, Julian merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia berdiri telanjang di depan pria ini, tidak ada rahasia di tubuhnya, dan semuanya terlihat jelas. Lelaki berjubah hitam itu berkata pelan, ya, aku adalah leluhur suci ketiadaan. Aku adalah penguasa gunung ketiadaan dan mantan penguasa alam semesta. Julian tidak terkejut.
Sebab, yang bisa berada di sini hanyalah sang leluhur suci ketiadaan. Dia juga tahu bahwa orang di depannya hanyalah jejak yang ditinggalkan oleh leluhur suci ketiadaan, dan leluhur suci ketiadaan yang sesungguhnya telah lama meninggal. Menghadapi mantan leluhur alam semesta, dia juga sangat hormat dan bertanya, "Senior, apakah Anda memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada saya?" Bab 1748, Permintaan Orang Suci Void. Julian menatap laki-laki yang mengaku sebagai leluhur suci ketiadaan. Leluhur suci ketiadaan meninggalkan begitu banyak ujian. Dia pasti punya sesuatu untuk diwariskan kepada generasi mendatang, dan dia pasti punya sesuatu untuk diceritakan kepada generasi mendatang. Sekarang, Julian langsung mengemukakannya. "Kamu bisa memasuki istana suci Void, yang memenuhi persyaratanku." Void Saint Lord perlahan berkata, "Kau dapat mewarisi Void Mountain dan menjadi tuannya yang baru, tetapi sebelum itu, aku harus memberitahumu sesuatu. Setelah kau mendengar apa yang aku katakan, kau dapat mempertimbangkan apakah akan menjadi tuannya yang baru atau tidak." Julian mendengarkan dengan saksama. Sang penguasa kekosongan melanjutkan, "Selama aku memegang kendali atas alam semesta ke-12, alam semesta ini makmur. Akan tetapi, suatu hari, ketika aku sedang bermeditasi dalam pengasingan, jejak pikiran jahat muncul dalam benakku. Pikiran jahat ini terus menyebar, dan akhirnya terpisah dari tubuhku dan membentuk makhluk baru. Makhluk baru ini juga bisa dikatakan adalah diriku sendiri. Sejak saat itu, diriku yang asli menutup diri, dan diriku yang lain, diriku yang jahat, menduduki Gunung Void dan menjadi penguasa baru Gunung Void. Aku menyatakan diriku sebagai orang suci teratai hitam. Setelah aku menjadi orang suci teratai hitam, aku melancarkan kampanye melawan orang-orang kuat di dunia ini. Ketika sebagian besar orang kuat di dunia ini telah tumbang, kekacauan gelap pun tiba." Julian mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan leluhur suci Void tentang masa lalu. Sang leluhur suci ketiadaan berbicara tentang kekacauan yang gelap. Kekacauan gelap bermula dari dunia gelap. Kekacauan ini merupakan pengepungan dunia terang oleh beberapa raksasa super di bagian terdalam dunia gelap. Setelah kematian makhluk-makhluk di dunia terang, jiwa mereka akan memasuki dunia gelap. Dunia yang gelap membutuhkan darah baru, maka ia melancarkan pengepungan terhadap dunia terang. Santo Ketiadaan juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki pikiran jahat dalam tubuhnya, tetapi pikiran jahatnya selalu ditekan. Akan tetapi, karena pengaruh dunia gelap, pikiran jahatnya menjadi semakin kuat. Dia berubah total dan menjadi boneka dunia gelap, membantu dunia gelap untuk menuai hasil panennya di dunia ini. Tubuhmu dibentuk kembali oleh tubuh asli makhluk hidup yang diubah oleh pikiran jahatku. Kamu memiliki hubungan sebab akibat yang besar dengan Void Mountain. Jika kau memilih untuk mewarisi Gunung Void, maka kau harus mempertahankan dunia ini, membawa Gunung Void, atau bahkan memimpin orang-orang kuat di seluruh alam semesta, ke bagian terdalam dari dunia gelap dan memecahkan sumber kekacauan terbesar di dunia ini. Jika kau memilih untuk tidak mewarisi, maka di Istana Suci Void, ada satu set seni suci Void. Ini adalah apa yang telah kupelajari sepanjang hidupku. Kau dapat membawanya saat kau pergi." Suara Santo leluhur ketiadaan bergema. Setelah mendengar ini, Julian akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan kekacauan gelap. Alasan mendasar bagi apa yang disebut kekacauan gelap adalah karena alam semesta makmur, sehingga tidak ada kematian makhluk hidup, tidak ada jiwa makhluk hidup yang memasuki dunia gelap, dan dunia gelap tidak memiliki darah baru. Oleh karena itu, dunia gelap melancarkan perang melawan dunia terang. Tujuannya adalah untuk membunuh lebih banyak nyawa dan membiarkan jiwa mereka memasuki dunia gelap. Julian memikirkan Jing Hong. Dia memikirkan Dun Yi. Dun Yi pernah muncul di dunia gelap, dan ketika dia dan Jing Hong bertemu dengan istana di dunia gelap, Jing Hong jelas mempelajari banyak informasi dari informasi yang ditinggalkan oleh Dun Yi. Namun, Jing Hong tidak memberitahunya apa yang dia ketahui, dan Julian juga tidak tahu. Dia akan pergi ke dunia yang gelap. Tapi, tidak sekarang. Wilayah kekuasaannya saat ini masih terlalu lemah untuk memasuki bagian terdalam dunia gelap. Sekarang, dia sangat membutuhkan kelompok orang-orang kuat yang ditinggalkan oleh leluhur suci ketiadaan. "Senior, apa yang bisa aku dapatkan setelah mewarisi Gunung Void? Berapa banyak orang kuat yang ada di Void?" tanya Julian. Ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan sekarang. Leluhur suci Void berkata, "Gunung Void adalah inti dunia ini. Di sanalah keberuntungan dunia berkumpul. Alasan mengapa Anda memiliki keberuntungan besar dan diberkati oleh surga adalah karena tubuh Anda dibentuk kembali oleh teratai iblis saya. Itu memiliki hubungan sebab akibat yang besar dengan Gunung Void, jadi Anda diberkati oleh keberuntungan surga. Sebagai penguasa baru Void Mountain, Anda akan membuka kebijaksanaan yang luar biasa. Tubuh dan otak Anda akan terbangun dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ini akan sangat bermanfaat bagi pencerahan Anda." Saat itu, orang terkuat dari bagian terdalam dunia gelap muncul di dunia ini. "Aku mengorbankan diriku untuk menjaga kekuatan Gunung Void. Saat ini, ada banyak orang kuat yang bersembunyi di Gunung Void. Ada beberapa leluhur surgawi saja, dan bahkan ada lebih banyak dewa leluhur. Pria-pria kuat ini dapat membantu Anda. Namun, jika Anda ingin memasuki bagian terdalam dari dunia gelap, Anda memerlukan kekuatan yang nyata. Bahkan jika Anda telah mencapai alam dewa leluhur alam semesta, itu tidak cukup.
Satu dewa leluhur alam semesta tidak cukup untuk menerobos bagian terdalam dari dunia gelap. Anda perlu mengolah banyak dewa leluhur alam semesta dan bergabung untuk menerobos bagian terdalam dari dunia gelap. Anak muda, aku tidak akan memaksamu, juga tidak akan memaksamu, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa jika kamu memilih untuk mewarisi Gunung Void dan menjadi pemilik baru Gunung Void, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menghancurkan Gunung Tiandao. Mendengar ini, Julian sedikit terkejut dan bertanya, mengapa? Saint Void berkata, karena Gunung Tiandao menempati keberuntungan alam semesta ini, Evra, penguasa Gunung Tiandao, mengunci keberuntungan dan kesempatan tersebut. Bersamanya, sulit bagi leluhur surgawi lainnya untuk mencapai alam dewa leluhur alam semesta. Hanya dengan menghancurkannya, orang kuat lainnya dapat memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah dewa leluhur alam semesta. Yang kedua adalah menghancurkan semua orang kuat di dunia ini. Julian tertegun lagi dan bertanya, mengapa demikian? Leluhur suci Void melanjutkan, karena ada banyak orang kuat di alam semesta ini yang telah ada sejak dunia ini lahir. Begitu orang-orang kuat ini muncul, mereka menempati sebagian peluang dan keberuntungan alam semesta. Hanya dengan menghancurkan mereka atau membiarkan mereka bereinkarnasi, keberuntungan dan peluang mereka sendiri dapat kembali ke alam semesta. Hanya dengan cara ini orang-orang yang lebih kuat dapat memasuki alam tertinggi, dan hanya dengan cara ini era kemakmuran yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dapat diciptakan. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Hancurkan Gunung Tiandao, hancurkan orang-orang kuat di alam semesta ini, dan akhiri era ini. Bukankah ini yang dilakukan Struik? Sekarang, bagaimana mungkin leluhur suci Void memberitahukan hal ini kepadanya? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dia? Leluhur suci ketiadaan tidak berbicara lagi, melainkan minggir untuk memberi Julian waktu berpikir. Julian sedikit bingung. Dia semakin tidak mampu melihat menembus sejarah. Dia semakin tidak yakin tentang seperti apa perjalanan sejarah era ini. Namun, yang pasti adalah bahwa orang-orang kuat di era ini pada dasarnya telah dihancurkan, dan semua orang kuat di atas tingkat dewa leluhur telah binasa. Ini konsisten dengan rencana leluhur suci ketiadaan. Sudah pasti pula bahwa era kiamat mendatang akan menjadi dunia yang benar-benar cemerlang. Dunia ini besar dan terang. Di era ini, orang-orang yang benar-benar kuat akan lahir. Karena ini sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, tidak masalah apakah Struik mengambil tindakan atau orang lain yang melakukannya. Julian bergumam pelan. Dia segera berkata, baiklah, senior, aku berjanji kepadamu bahwa ketika aku menjadi penguasa baru Gunung Void, aku akan menemukan cara untuk menghancurkan Gunung Tiandao, membunuh Evra, dan berurusan dengan semua orang kuat di era ini, sehingga keberuntungan dan peluang yang ditempati oleh orang-orang kuat dari semua sisi dapat kembali ke alam semesta. Bab 1749, Perubahan Kepemilikan Gunung Void. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Julian menyetujui permintaan leluhur suci ketiadaan. Sekarang dia sedang diburu oleh Gunung Tiandao, dan Tuan Muda Gunung Tiandao ingin membunuhnya. Hanya dengan menjadi penguasa baru Gunung Tiandao, barulah Anda dapat bersaing dengan Gunung Tiandao. Untuk masa mendatang, kami akan membuat rencana di masa mendatang. Oke. Sang leluhur suci ketiadaan tertawa terbahak-bahak. Mulai sekarang, kau adalah penguasa baru Gunung Void. Semua orang kuat di Gunung Void akan mematuhi perintahmu. Kau menduduki Gunung Void, dan mulai sekarang, kau akan menikmati berkah keberuntungan seluruh alam semesta. Perkataan santo leluhur ketiadaan itu bagaikan semacam dekret. Saat mengatakan ini, Julian merasakan beberapa perubahan pada tubuhnya. Pada saat ini, otaknya tampaknya menjadi jauh lebih cerdas, pikirannya menjadi jernih, dan dia juga dapat merasakan bahwa ada kekuatan misterius yang memberkatinya. Kekuatan ini tidak terlihat, tetapi dia dapat merasakannya. Hosh! Dia menarik napas dalam-dalam. Apakah ini menjadikanmu penguasa baru ketiadaan? Pada saat ini, seluruh pemandangan Gunung Void muncul dalam pikirannya. Dia langsung mengetahui situasi di setiap bagian Gunung Void. Dia juga tahu situasi Gunung Void saat ini. Meskipun kekuatan Gunung Void saat ini kurang dari 1/10 dari kekuatan di masa kejayaannya, masih banyak orang kuat di sana. Menurut persepsinya, ada lebih dari 10 orang di tingkat leluhur surgawi saja. Terlebih lagi, belasan orang kuat ini bukanlah leluhur surgawi biasa. Mereka semua adalah orang kuat yang pernah terkenal dalam sejarah. Namun, dengan berakhirnya Gunung Void, nama mereka secara bertahap dilupakan oleh dunia. Gerbang istana terbuka perlahan. Dia berjalan keluar. Ada 3 orang berdiri di pintu. Ketiga orang ini adalah 2 saudara laki-laki dari keluarga Rock dan Layla. Begitu Julian muncul, mereka bertiga menyadari perubahan pada Julian. Julian menjadi misterius dan superior, seolah-olah dia adalah penguasa alam semesta, dengan temperamen yang mendominasi dunia. Senior, kamu. Layla menatap Julian dengan ekspresi tidak percaya di wajah cantiknya, dan bertanya, kamu telah menjadi penguasa baru Gunung Void. Julian mengangguk perlahan dan berkata, saya rasa begitu. Namun pada saat ini, beberapa bayangan muncul. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih tetapi berwajah kemerahan yang telah menjaga puncak tangga. Kaisar Suci Ruslan, penjaga Gunung Void, memberi salam kepada Tuan Suci. Orang tua itu berlutut dengan satu lutut. Di belakangnya, ada 2 orang lagi.
Julian juga telah melihat kedua orang ini. Itu adalah Tamara dan Baragan. Tamara, Santo Pelindung Gunung Void, memberi salam kepada Tuan Suci. Dewa Perang Baragan dari Gunung Void telah bertemu dengan Tuan Suci. Keduanya pun berlutut dengan satu kaki, dengan ekspresi kagum di wajah mereka. Ketiga pria super kuat itu berlutut, dan Julian tercengang. Dia segera berjalan mendekat, membantu ketiga orang yang tergeletak di tanah untuk berdiri, dan buru-buru berkata, cepat bangun, cepat bangun. Ketiga pria itu berdiri. Pada saat ini, semakin banyak makhluk muncul di gerbang Istana Suci Ketiadaan. Raja Darmasean dari Gunung Void telah bertemu dengan Tuan Suci. Raja Roda Penegak Hukum Gunung Void memberi hormat kepada Tuan Suci. Penguasa terlarang abadi dari Gunung Void telah bertemu dengan penguasa suci. Satu demi satu, orang-orang kuat muncul di gerbang Istana Suci Void. Mereka semua adalah orang-orang super kuat yang dulunya terkenal di seluruh alam semesta, tetapi pada saat ini mereka semua berlutut dengan satu kaki. Melihat pemandangan ini, kedua saudara laki-laki keluarga Rock dan Layla benar-benar tercengang. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang terkenal dan berkuasa dalam sejarah. Ketenaran mereka di era Saint Ancestor Void setara dengan kekuatan super seperti Sword Ancestor dan Lima Langit dan Bumi Ancestor di era ini. Julian sedikit tertegun saat melihat begitu banyak orang kuat. Sesaat sebelumnya, dia hanyalah seorang anak kecil yang tak berarti apa-apa, yang sedang diburu oleh Gunung Tiandao di seluruh jagat raya. Pada saat ini, dia telah menjadi penguasa baru Void Mountain, dengan orang-orang kuat di sekelilingnya. Kekuatan Gunung Void pasti dapat menyaingi Gunung Tiandao. Salam untuk Tuhan Yang Maha Suci. Semakin banyak orang-orang berkuasa yang muncul. Ribuan orang kuat muncul di depan istana dan berlutut. Suara-suara yang seragam dan keras terdengar. Di antara makhluk-makhluk ini, tentu saja ada binatang buas fantasi yang pernah ditemui Julian sebelumnya. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya bangun. Banyak orang kuat berdiri satu demi satu. Kaisar Suci Pelindung Gunung Ruslan berdiri di garis depan, menatap Julian sambil tersenyum, dan berkata, Tuan Suci, kami telah lama menantikan hari ini. Setelah bertahun-tahun, Gunung Void akhirnya memiliki pemimpin baru. Baragan berkata, saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Tuan Suci, Void pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Di bawah, seorang pria kuat menyusul dan berkata, apa itu Gunung Tiandao? Jika bukan karena perintah dari leluhur suci Gunung Void, saya tidak akan meninggalkan Gunung Void. Tidak akan ada Gunung Tiandao di dunia ini, dan bagaimana Evra bisa bangkit dan menjadi penguasa baru alam semesta. Tuan Suci, mohon berikan perintah untuk membunuh Gunung Tiandao dan menghancurkan Gunung Tiandao. Alam semesta ini milik Gunung Void. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Dia berkata tepat waktu, semuanya, jangan bertindak gegabah. Gunung Tiandao hari ini bukan lagi sesuatu yang dapat dilawan oleh Gunung Void. Gunung Tiandao memiliki dewa leluhur semesta Evra yang duduk dalam formasi, dan ada juga banyak hakim Tiandao. Sebelum Gunung Void melahirkan dewa leluhur semesta yang baru, jangan bertindak gegabah. Sebelum itu, semua orang harus tinggal di Gunung Void dengan tenang. Aku akan menaati ketetapan Tuhan. Sebuah suara yang merdu dan keras bergema. Baragan berdiri, menatap puluhan ribu orang kuat di depan istana, dan berkata, semuanya turun dan beristirahat. Ya, orang-orang kuat dari Gunung Void ini pergi satu demi satu. Hanya beberapa lusin pakar top yang masih tinggal di sini. Di istana. Julian duduk di kursi pertama di istana. Duduk dalam posisi ini, Julian tidak dapat menahan perasaan superioritas dan dominasi dalam hatinya. Duduk dalam posisi ini, seolah-olah seluruh alam semesta berada di bawah tatapannya. Di bawah ini terdapat banyak orang kuat dari Void Mountain. Orang-orang kuat ini sangat kuat, dan yang terlemah berada di level Earth Ancestor. Tidak peduli siapa di antara mereka yang berada di dunia luar, jika dia menghentakkan kakinya, dunia akan berguncang. Yang mulia, karena Anda telah menjadi penguasa baru Gunung Void, Anda pasti mengetahui sumber kekacauan gelap itu. Kata Ruslan. Iya. Julian mengangguk pelan dan berkata, aku sudah tahu. Ruslan melanjutkan, ini adalah tujuan besar bagi seluruh alam semesta. Kita harus masuk ke bagian terdalam dari dunia gelap dan menghancurkan sumber kerusuhan. Rencana yang tidak diselesaikan oleh mantan Saint Lord harus diselesaikan olehmu. Julian mengangguk dan berkata, aku tahu semua ini, tetapi kekuatanku saat ini masih sangat lemah, tidak cukup untuk melaksanakan semua rencana ini. Jangan khawatir, aku akan membuat rencana setelah beberapa saat. Ruslan mengangguk. Aku telah menunggu selama begitu banyak zaman, dan aku tidak peduli dengan beberapa zaman ini lagi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu. Tunggu sampai pemilik baru ini dewasa. Fakta bahwa ia dapat menjadi penguasa baru kehampaan sudah cukup untuk menunjukkan potensinya untuk menjadi dewa leluhur alam semesta. Bab 1750, Perpustakaan Sutra Gunung Void. Julian memasuki Gunung Void. Awalnya dia ingin berlatih di Gunung Void untuk beberapa waktu, berusaha bangkit dalam waktu sesingkat mungkin untuk menghadapi para pengejar yang dikirim oleh Carlos. Tanpa diduga, secara kebetulan, ia menjadi penguasa baru Void Mountain. Setelah Julian menjadi penguasa baru Gunung Void, dia bisa merasakan situasi di seluruh Gunung Void.
Dia juga tahu bahwa banyak makhluk hidup muncul di Gunung Void saat ini. Makhluk-makhluk ini datang untuk memburunya, tetapi mereka terjebak di area berbahaya Gunung Void dan tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Senior. Layla memandang Julian, ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Julian meliriknya dan berkata, katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Layla kemudian berkata, aku datang ke Gunung Void terutama untuk mencari saudaraku. Saudaraku memasuki Gunung Void dan melewati banyak level, tetapi pada akhirnya dia kehilangan kontak. Sekarang kamu telah menjadi pemilik baru Gunung Void, bisakah kamu membantuku memeriksa keberadaan saudaraku? Julian tahu hal ini. Adik Layla adalah Peter, seorang jenius yang pada zaman dahulu hanya berada di bawah Sarah. Dalam pertempuran untuk supremasi di antara semua ras di alam semesta, ia dikalahkan oleh Sarah, yang menyebabkan kondisi mentalnya anjlok dan tingkatannya juga turun dari leluhur bumi ke leluhur mendalam. Akhirnya, dia menghibur dirinya dan memasuki Gunung Void, berharap memperoleh keberuntungan di sana. Julian menatap Kaisar Suci Pelindung Gunung Ruslan di sampingnya dan bertanya, sebelum ada pemilik baru Gunung Void, siapa yang akan mengelola Gunung Void? Ruslan berkata, sejak kematian leluhur suci Void dari Gunung Void, utusan suci telah bertanggung jawab atas pengelolaannya. Semua masalah Gunung Void, besar atau kecil, diputuskan oleh utusan suci. Siapa utusan suci itu? Tanya Julian. Ruslan berkata, utusan suci sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi, jadi dia tidak datang menemui guru baru. Julian berkata, pergi dan bantu aku memeriksa seorang pria bernama Peter untuk melihat apakah dia terjebak di daerah berbahaya Gunung Void dan bawa dia kepadaku. Ya, saya akan segera pergi. Ruslan segera berbalik dan pergi. Julian menatap orang lain yang hadir dan berkata, semuanya, turunlah. Lakukan apa yang kalian lakukan sebelumnya dan tunggu pemberitahuan dariku. Ya. Orang-orang kuat yang tersisa mengikuti dan pergi. Di aula, hanya dua saudara laki-laki keluarga Rock dan Layla yang tersisa. Ketiga-tiganya sangat bersemangat. Sekarang semua orang kuat dari Gunung Void telah pergi, mereka juga melepaskannya dan berjalan ke arah Julian, pertama-tama memberi selamat kepada Julian, dan kemudian meminta manfaat. Julian juga tersenyum tipis dan berjanji, kalian bertiga dapat memilih dari keterampilan sihir di perpustakaan sutra Gunung Void. Ketiganya tak henti-hentinya bersukacita dan mengungkapkan rasa syukurnya. Ruslan pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat. Ketika dia kembali, dia sedang bersama seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu tampak muda, mungkin berusia sekitar 20 tahun. Ia mengenakan jubah abu-abu, rambutnya acak-acakan, dan tampak sedikit acak-acakan. Begitu dia muncul, dia melihat ke arah Julian dan yang lainnya di aula. Setelah melihat Layla, dia tertegun sejenak, lalu melangkah mendekat, dengan ekspresi gembira di wajahnya, adik perempuan, mengapa kamu? Kakak, kamu masih hidup, hebat sekali. Layla juga menjadi bersemangat. Ruslan mendatangi Julian dan berbisik, yang mulia, orang ini cukup kuat. Dia berhasil melewati banyak tempat berbahaya di Gunung Void dan akhirnya terjebak di tempat berbahaya terakhir. Jika Anda memberinya waktu, dia pasti bisa melarikan diri. Anda bisa mengalahkannya. Julian mengangguk sedikit. Saya pamit dulu. Kalau ada apa-apa, langsung saja hubungi saya. Ruslan tidak tinggal lama dan berbalik. Kedua saudara perempuan dari keluarga Liam mengenang masa lalu. Setelah itu, Layla menarik Peter ke hadapan Julian dan memperkenalkannya. Saudaraku, dia adalah Julian, pemilik baru Gunung Void. Berkat bantuannya, kamu berhasil melarikan diri. Peter tampak sangat malu, tetapi juga sangat bangga. Dia melirik Julian dan berkata dengan tenang, dengan kekuatanku, tidak akan butuh waktu lama untuk keluar dari kesulitan ini. Julian tersenyum tipis dan berkata, sekarang setelah kita terbebas dari masalah, kita bisa pergi. Tapi jangan membocorkan apapun tentang Gunung Void. Kalau tidak, seluruh dinasti Liang akan terkubur bersamanya. Layla segera meyakinkan, jangan khawatir, senior, kami tidak akan pernah membocorkannya. Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. Dia tidak ingin Gunung Tiandao tahu bahwa dia telah menjadi penguasa baru Gunung Void. Gunung Tiandao awalnya ingin membunuhnya. Jika mereka tahu hal-hal ini, bukan orang kuat yang dua alam lebih tinggi darinya yang datang untuk memburunya, tetapi orang kuat sejati dari Gunung Tiandao yang datang untuk membunuhnya. Setelah itu, Julian membawa beberapa orang ke perpustakaan sutra di Istana Suci Kekosongan. Gudang sutra menyimpan kekuatan magis dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya, yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari semua generasi di Gunung Void, serta oleh leluhur suci Void. Salah satu kekuatan magis dan teknik rahasia ini akan menimbulkan sensasi jika diperkenalkan ke dunia luar. Beberapa orang memilih keterampilan sihir favorit mereka dan kemudian meninggalkan Void Mountain. Namun Julian tidak pergi. Ia juga memasuki gudang sutra dan mulai mencari di dalamnya. Ia mencari buku-buku tentang sebab dan akibat. Ada cukup banyak buku tentang sebab dan akibat, tetapi semuanya memperkenalkan sebab dan akibat. Di seluruh perpustakaan sutra, tidak ada praktik untuk mengembangkan kekuatan sebab dan akibat, juga tidak ada buku tentang teks sebab dan akibat. Meskipun kekuatan magis dan teknik rahasia lainnya langka, Julian masih meremehkannya. Karena dia telah belajar banyak. Setiap harta di tubuhnya adalah harta yang tak tertandingi.
Dia hanya perlu mempraktikkan apa yang telah dipelajarinya secara ekstrim, yang akan cukup untuk menaklukkan dunia. Ya mulia, apa yang kau cari? Tepat saat Julian membolak-balik kitab suci di perpustakaan sutra, sebuah suara terdengar. Julian berbalik dan melihat seorang lelaki tua di belakangnya. Lelaki tua itu mengenakan jubah abu-abu dan memegang tongkat. Ia tampak tua, dengan wajah keriput dan mata cekung. Ia tampak tak bernyawa, seperti lelaki tua yang hendak melangkah ke dalam peti mati. Orang tua itu memperkenalkan dirinya, Yang Mulia, saya Kaston, penjaga perpustakaan sutra. Misi saya adalah menjaga perpustakaan sutra. Oleh karena itu, saya tidak pergi menemui Anda, Yang Mulia. Mohon maafkan saya. Penjaga gudang sutra, Kaston, tidak berlutut melainkan membungkukkan tubuhnya. Gudang sutra di Gunung Void terlalu besar, dan akan butuh waktu lama untuk mencari semuanya. Sekarang setelah kita memiliki seorang penjaga, semuanya menjadi jauh lebih mudah. Julian bertanya langsung, apakah ada buku kuno dengan teks sebab dan akibat di perpustakaan sutra? Sebab dan akibat. Kaston sedikit tertegun dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Julian lagi. Ya, Julian mengangguk. Ya Yang Mulia, ikutilah aku. Kaston membuat gerakan kecil, lalu menuntun Julian ke kedalaman perpustakaan sutra. Gudang sutra Gunung Void dibangun di bawah tanah. Ini adalah lorong dengan rak buku di kedua sisinya, dan rak buku tersebut penuh dengan buku. Semakin dalam ia masuk, semakin Julian merasakan hawa dingin. Bahkan dia merasa agak sulit untuk menolaknya. Akan tetapi, dia adalah penguasa suci Gunung Void, penguasa baru Gunung Void, dan energi di sini tidak dapat menyakitinya. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya saya sampai di ujungnya. Di ujung gudang sutra terdapat dinding batu. Sebuah pola diukir pada dinding batu. Bunga Dao. Julian langsung mengenalinya. Pola ini adalah bunga. Ya, ini bunga Dao. Kaston memandangi pola yang diukir pada dinding batu, dan wajah tuannya menjadi serius. Bersambung.